Bayangin, Sayyidah Maryam ditakdirkan punya anak, nggak punya suami, hidup di tengah masyarakat toksik. Sampai Sayyidah Maryam pernah bilang, ya laitani mittu qabla hada wa kuntu nasyam mansiya. Aduhai, seandainya aku mati aja. Sampai ngomong gitu coba. Seandainya aku mati aja dan aku tidak pernah dikenal oleh siapapun dan aku dilupakan. Kenapa Sayyidah Maryam ngomong kayak gini? Saking Sayyidah Maryam takut dibully. Kebayang nanti akan gimana dibully tuh. Ketahuan beliau hamil, nggak punya suami, apalagi setelah melahirkan nggak ada suami, itu bakalan jadi trending topik, viral banget dan dibully di mana-mana. Sehingga Sayyidah Maryam mengatakan, ya laitani mitu qabla hadza, seandainya aku mati aja sebelum kejadian ini, wa kuntu nasyam mansiya, aku dilupakan, aku nggak ada yang kenal, aku nggak diceritakan, nggak dibahas. Bagaimana cara Sayyidah Maryam self healing, survive dengan kondisi yang sangat berat seperti ini? Itu juga kita alami. Bagaimana Sayyidina Yusuf bisa survive dengan ujian yang juga berat, ditakdirkan punya kakak-kakak yang dengki sama beliau, terus beliau dilemparkan ke dalam sumur, ditakdirkan ketemu sama musafir, bukan ketemu sama ayahnya nyari malamnya, nyari nggak ketemu, dia ditemukan oleh siapa? Sama musafir. Musafir membawanya kemana? Membawanya ke Mesir dari Palestina. Di Mesir tinggal di sebuah rumah pejabat. Yang perempuannya memfitnah beliau, narik baju beliau sampai sobek, lalu beliau masuk penjara. Itu kan semuanya adalah ketentuan Allah kan? Gimana cara Nabi Yusuf bisa survive, bertahan, nggak putus asa, nggak terluka, nggak nyerah, sampai akhirnya beliau sukses menjadi orang yang eksis, baik eksis dari sisi karir maupun eksis dari sisi pribadinya, artinya sebagai anaknya Nabi Yakub, sebagai adiknya dari kakak-kakak beliau. Gimana cara beliau eksis? Semua itu pembahasan tentang takdir. Gimana Nabi Musa bisa menerima takdir beliau lahir di tahun nggak boleh lahir anak laki-laki? Kenapa kita nggak pernah mendengar cerita Nabi Harun dihanyutkan ke Sungai Nil? Kan Nabi Harun kakaknya Nabi Musa. Berarti kondisinya sama di Mesir. Karena Harun lahir di tahun boleh melahirkan anak laki-laki. Karena diselang-seling, 1 tahun boleh, 1 tahun nggak boleh. Tahun ganjil